Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk menerima kejutan ini. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Sun. Kartu kedua. Di sini ada Six of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Page of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu kelima. Di sini ada Seven of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Queen of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The High Priestess. Oke, baiklah. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk menerima kejutan ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Di sini menggambarkan bahwa cobaan yang berat, kekecewaan yang mendalam, karena mungkin situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu selama ini sangat tidak baik-baik saja. Ditambah banyak permasalahan, ya, banyak konflik, banyak pertentangan yang kamu dapati di setiap sektor kehidupanmu. Dan akhirnya puncaknya, kamu sampai pada titik terendah di dalam kehidupanmu. Kamu sampai pada kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, kehilangan penghasilan, ataupun beberapa dari kamu sempat kehilangan seseorang yang kamu cintai. Ya, dikarenakan mungkin ada lingkungan, orang-orang yang sangat tidak tepat, tidak cocok, dan tidak nyaman untuk dirimu. Tetapi di saat keadaan itu terjadi, dan di saat itulah kamu mulai bisa menerima dan menyadari bahwa inilah kenyataan yang harus kamu telan. Dan dengan begitu kamu mulai gantungkan harapanmu kepada Sang Penciptamu. Kamu ceritakan keluh kesahmu hanya kepadanya. Lewat doa, lewat ibadah, lewat mendatangi tempat-tempat ibadahmu masing-masing. Dan dengan begitu, kamu mulai memiliki ketenangan di dalam jiwamu. Meskipun kamu tidak memiliki apa-apa lagi di dunia. Bahkan orang yang kamu sayangi pergi, tinggalkan kamu. Dan dengan begitu kamu mulai bisa menata, berjuang, berusaha kembali, agar bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Dan dengan sisi spiritual, sisi religius yang semakin hari semakin kokoh dan mantap, akhirnya kamu mulai dipertemukan dengan jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang terang. Dan seiring berjalannya waktu, kamu mulai dapat pekerjaan kembali, mulai bisa merintis usaha dan bisnis lagi. Dan sepertinya orang yang kamu sayangi, keluargamu, kerabatmu, orang tuamu, mulai berbalik kepadamu. Mulai percaya, mulai perhatian, dan mulai support dan dukung kamu.
Dan inilah mungkin cara kerja semesta di dalam merubah seseorang, di dalam meningkatkan kualitas dirimu. Jadi kamu dihadapkan dulu dengan kekecewaan, dengan kehancuran, dengan keterpurukan. Dan dengan begitu baru kamu sadar dan mengerti, ya, agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan agar bisa selalu dekatkan diri dengan Sang Penciptamu. Dan dengan begitu, kamu akan banyak menerima hal hebat, menerima kejutan-kejutan di dalam kehidupanmu. Ya, pekerjaan mulai dapat yang lebih baik daripada sebelumnya. Bisnis dan usaha mulai menanjak sukses, ya. Orang yang kamu sayangi akhirnya kembali berbalik kepadamu dan mengakui kesalahannya. Mungkin dia karena terlalu terbawa suasana pada saat itu. Akhirnya kalian mulai saling mengerti, saling memahami, ada komunikasi yang baik kembali. Dan dengan begitu ada keharmonisan yang tumbuh kembali antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah mungkin salah satu kejutan yang akan kamu terima. Inilah mungkin peristiwa hebat yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi bagaimana kamu harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, mempersiapkan hati dan perasaanmu agar lebih kuat dan tegar lagi, sehingga kamu bisa melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Dan setelah kamu lewati berbagai macam keadaan dan situasi, akhirnya kamu sampai pada titik di mana banyak kemajuan, banyak peningkatan, ya, baik di dalam dirimu maupun di dalam setiap sektor kehidupanmu. Dan kamu akan sampai kepada kebahagiaan dan keharmonisan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini adalah kesuksesan. Kesuksesan dan keberhasilan. Ibarat kamu adalah matahari yang bersinar terang, ya, yang selalu menyinari bumi, yang selalu memberi kehangatan bagi penghuni yang ada di dalamnya. Dan dengan kehangatan tersebut, ya, penghuni yang ada di atas muka bumi ini akan mampu berkembang biak dengan sangat baik. Nah, inilah dirimu saat ini, ya. Karena keyakinan, karena kepercayaan di dalam dirimu harus bisa menjadi yang terbaik. Harus bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dan dengan begitu kamu akan bisa menata kehidupanmu, membawa kemajuan kembali di dalam kehidupanmu. Dan dengan kemajuan di dalam kehidupanmu, kamu akan mampu menyinari, membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Keluargamu, pasangan, anak-anak, orang tua, kerabat, tentunya akan mampu kamu sinari dengan cahaya yang begitu indah dan sangat terang yang timbul dari dalam dirimu. Nah, inilah kesuksesan. Inilah keberhasilan karena keyakinan dan kepercayaan di dalam dirimu harus bisa menerima kenyataan di masa lalu, ya, dan harus bisa menjadi versi terbaikmu, ya. Dan kamu mulai bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini menggambarkan memang, ya, selama ini banyak kesedihan, banyak kekecewaan, banyak kemunduran, ya. Ada situasi yang kacau, situasi yang sangat tidak nyaman, situasi yang sangat tidak baik-baik saja, ya. Tetapi kamu berhasil, ya, membawa kehidupanmu, ya, mengarahkan bahtera kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke arah situasi yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih mampu kamu kendalikan. Karena kamu tidak kehilangan arah. Karena apa? Karena kamu dekatkan dirimu dengan Sang Penciptamu pada waktu itu. Di saat kamu jatuh, di saat kamu terpuruk, bahkan pada titik terendah,
Di saat itulah kamu tidak lupa bahwa kamu masih memiliki Sang Pencipta. Makanya kamu mulai bisa mengarahkan kehidupanmu, mencari situasi, menuju situasi yang jauh lebih nyaman dan jauh lebih baik, di mana situasi itu sangat mampu kamu kendalikan dengan sangat baik. Akhirnya mulai ada perubahan, mulai ada kemajuan, dan datang kembali kebahagiaan untuk kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi apapun harapanmu, apapun mimpimu saat ini, sepertinya ya bukan tidak mungkin akan bisa kamu capai satu persatu. Karena apa? Karena di depan matamu sudah semakin banyak peluang, banyak kesempatan, ya, banyak kemudahan, banyak support yang kamu temukan dalam setiap kegiatanmu. Maka bukan tidak mungkin, ya, apapun impianmu, apapun yang kamu inginkan selama ini akan mampu kamu raih. Tentunya dengan usaha, dengan perjuangan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di dalam menggapainya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, ini salah satu fokus dan intensitas ya di dalam penataan diri, di dalam mengembangkan setiap sektor kehidupanmu ya, dan akhirnya kamu berhasil pada fase pada puncak kejayaanmu, di mana kehidupanmu, setiap sektor kehidupanmu menjadi lebih seimbang, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, finansial kembali meningkat, pekerjaan, bisnis dan usaha kembali maju, kembali sukses, berjalan dengan sangat baik, ya. Keluarga, pasangan, anak-anak, orang tua kembali bahagia, kembali nyaman, kebutuhannya mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dan ada lingkungan dan orang-orang di sekitarmu, tempat kamu berkegiatan, ya, menjadi semakin nyaman, ada rasa respect, rasa saling percaya, rasa saling harga menghargai yang tumbuh antara kamu dan lingkunganmu. Jadi setiap sektor kehidupanmu saat ini mulai menjadi lebih baik dan seimbang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini salah satu faktor kenapa kamu sampai pada titik ini, ya. Kenapa kamu bisa mengendalikan situasi di dalam kehidupanmu saat ini? Ya, karena kamu mampu bertahan, kamu mampu mengendalikan dirimu dari keadaan yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Ya, kamu bertahan, kamu terus berjuang, terus berusaha. Meskipun dari awal lagi, meskipun dari nol lagi. Tentu lelah, tentu capek. Tetapi itu tidak ada pengaruhnya bagimu. Kamu terus berjuang, terus kendalikan dirimu dengan sangat baik. Terus berjalan pada jalurmu masing-masing. Ya, ditambah kamu juga selalu dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta. Dan dengan begitu kamu setiap harinya semakin kuat, semakin kokoh di dalam menjalani hari-harimu. Sehingga kamu sampai pada banyak kemajuan, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Dan inilah awal dari kebahagiaan untuk hidupmu lagi. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi setelah ada kesedihan ya, setelah kamu tertatih, terjerembab ya terhadap masalah-masalah yang terjadi ataupun yang sedang kamu hadapi pada waktu itu ya. Akhirnya sampai kepada titik di mana kamu mulai menyerahkan dirimu, menyerahkan mimpi, menggantungkan mimpi dan harapanmu hanya kepada Sang Pencipta dan kepada kekuatanmu sendiri. Dan kamu mulai bisa berdiri tegak, berjuang lagi di atas kakimu sendiri. Makanya di sini tampak ada kemandirian.
Dan kemandirian inilah yang akhirnya mengantarkan kamu ya pada puncak kejayaanmu. Di mana di sana akan banyak kemajuan dari setiap sektor kehidupanmu. Akan banyak rasa percaya, rasa hormat, rasa saling menghargai antara kamu dan lingkungan sekitarmu. Dan akhirnya kemandirian inilah ya yang menunjukkan kualitas dirimu sesungguhnya. Dan orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu akan semakin cinta dan akan semakin menganggapmu adalah hero dan pahlawan bagi kehidupan mereka. Karena apa? Karena perjuanganmu mengantarkan kepada peningkatan taraf kehidupan mereka. Oke, jadi saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer akan benar-benar mampu mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya, menata dan meningkatkan kualitas di dalam dirimu. Karena apa? Karena perjuangan, tantangan, dan juga kompetisi di kedepan hari akan semakin ketat. Jika kita tidak bisa meningkatkan kualitas, maka kita tidak akan mampu bersaing. Oke, dan semoga temanku Cancer bisa menemukan kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu saat ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.